Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang khutbah Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga teriring doa semoga hadirin kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, sehat lahir dan batin. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan hari pertama di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara bentuk keimanan kita adalah bahwa kita mesti beriman, percaya dengan diutusnya insan pilihan. Dalam hal ini kita sebagai umat akhir zaman, kita memiliki nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kita sebagai seorang beriman dan umat beliau sudah sepatutnya untuk mencintai beliau, di mana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintai olehnya min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia secara keseluruhan. Rawahul Bukhari. Artinya bentuk keimanan kita adalah diantaranya dengan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini sebagaimana kita maklumi, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Bulan ini secara umum biasa-biasa saja, tapi akan menjadi luar biasa manakala ada insan mulia yang dilahirkan di bulan ini, di bulan Rabiul Awal. Siapa beliau? Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana kita maklum bersama persisnya di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin, beliau dilahirkan ke alam dunia. Secara praktek, perayaan peringatan seperti yang umumnya kita selenggarakan ini, itu memang baru ada diselenggarakan pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak saat ini, yakni atas perintah seorang raja Irbil bernama Mudhaffaruddin Al-Kaukabari.
Meski sebenarnya tidak ada perintah yang tegas, peringatan memperingati hari kelahiran Nabi, juga tidak ada larangan yang tegas. Sesuatu yang tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan boleh dilakukan. Ini dalam hukum agama disebut dengan mubah atau boleh. Sesuatu yang mubah akan mendapatkan pahala apabila ada niat dan tujuan yang baik. Dalam hal ini adalah ibadah, dilakukan dengan cara yang baik dan terbukti menghasilkan sesuatu yang baik. Momentum bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama ahli hadis dari Makkah Al-Mukarramah, yakni Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau menyebutkan bahwa wa anna hadhil ijtima'at, dan bahwasanya perkumpulan seperti kegiatan kita mengingat merayakan hari kelahiran Nabi, hiya wasilatun kubra, itu adalah medium, perantara yang besar, lidda'wati ilallah, untuk mendakwahkan umat ini, masyarakat, jamaah, mendakwahkan, mengarahkan kepada Allah supaya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya fursatun dhahabiyatun, dan kegiatan tersebut merupakan momentum, kesempatan emas yang bagi Allah tabuta, yang mana semestinya jangan sampai terlewat. Bal yajibu ala du'atil ulama, bahkan wajib bagi para pendakwah, bagi para muballigh kalangan ulama, ayyudzakirul ummah, agar mengingatkan kepada umat, yakni kepada kita semua, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi akhlaqihi, tentang akhlaknya. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan serupa seperti yang kita kenal memperingati Maulid, pada hakikatnya itu menjadi momentum untuk mengenalkan anak-anak kita, generasi muda, ataupun kita semua tentang akhlak baginda Nabi. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an pernah bertanya kepada putrinya, wahai Aisyah, apakah akhlak Nabi itu? Lantas Aisyah pun berkata bahwa kana khuluqul Quran, adalah akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Tutur katanya, perilaku, perbuatan, fisik, hatinya, semuanya sejalan, senada dengan Al-Quran. Maka di Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal kita diingatkan kembali tentang akhlak beliau. Bagaimana dengan di luar Rabiul Awal? Tentu kita senantiasa mengingat, tentu kita senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad, tidak terbatas di Rabiul Awal saja, tapi kebetulan momentum baik bulan ini, bulan kelahiran Nabi, untuk mengingatkan kembali tentang akhlak beliau, wa adabihi, dan tentang adab-adab beliau. Bagaimana adab beliau kepada pencaci, bagaimana beliau, kata Aisyah, pernah mendatangi dan menyuapi seorang pengemis Yahudi yang mencaci dan menuduh Nabi gila, tapi Nabi justru memberinya makan. Kemudian ketika Nabi telah tiada, telah tutup usia, Abu Bakar menghampiri pengemis tersebut dan menyuapinya. Lantas kata si pengemis Yahudi yang ada di pojokan pasar itu, ini bukan orang yang biasa menyuapiku. Dan ternyata yang biasa menyuapi itu telah meninggal, dan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa adab, akhlak, etika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar ada ungkapan, hari ini kita mengalami krisis keteladanan, krisis akhlak. Justru yang terjadi mungkin adalah kita meninggalkan sosok yang patut diteladani, yang telah memberikan teladan akhlakul karimah, adab yang baik. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi momentum baik mengingatkan kepada anak-anak kita. Silakan apapun kemasan acaranya, tapi yang jelas ini momentum baik untuk mengenalkan kembali lebih dalam tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahwalihi, dan perilaku beliau,
wasiratihi, dan sejarah riwayat hidup beliau. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Siapapun kita, profesi apapun kita, pekerjaan apapun kita, kita bisa mencontoh, mengimitasi, menduplikasi, meskipun tidak bisa 100%. Setidaknya ada sisi-sisi tertentu yang bisa kita ambil. Kita pengusaha, Nabi pernah menjadi pengusaha yang jujur dengan modal, amanah, kepercayaan, sehingga beliau disebut dengan Al-Amin. Jauh sebelum diangkat jadi Nabi, di usia 40, beliau sudah dipercaya. Luar biasa. Itulah social capital, modal sosial yang dimiliki oleh Nabi. Itu pun harus kita contoh. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau itu menjadi pemimpin yang hebat. Nabi Muhammad, juga Nabi Musa, misalnya, beliau-beliau ini sebelum menjadi pemimpin dunia, beliau ternyata di waktu mudanya pernah dididik, ditempa sebagai trainingnya menjadi penggembala. Dan dalam aktivitas menggembala, bagaimana seorang penggembala harus bisa directing, mengarahkan, harus menghindari yang namanya predator ataupun pemangsa musuh, harus mencari sumber daya makanan dan sebagainya. Itulah pemimpin. Karenanya Nabi sebagai pemimpin senantiasa memikirkan umatnya sampai beliau akan tutup usia. Yang beliau panggil adalah ummati, ummati, ummati. Semoga kita semua diaku sebagai bagian dari umatnya yang sangat dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena itu, saudara hadirin sekalian, mari kita jadikan momentum ini untuk senantiasa tambah mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan, contoh, ikutan yang baik untuk kalian. Allah sudah mengingatkan demikian. Mari di momentum Rabiul Awal ini kita kembali mengenal sosok beliau dan mengambil ibrah, pelajaran dari berbagai segi aspek peri kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran, ibrah, dan tentunya meneladani dari akhlakul karimahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma
ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqal afafa wal ghina Allahumma aslih walal muslimina fi kulli makan Allahumma aslih walal muslimina fi buldanina hadha Indonesia wa fi buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarral jirani wal kuffari wal mubtadi'in wal zalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.